Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Santri-santriku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga di rumah. Alhamdulillah, ini merupakan video pertama atau pertemuan pertama kita pada pelajaran adab. Ketahuilah bahwa bab adab ini merupakan bab yang sangat penting sekali yang harus diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Mengapa demikian? Yang pertama, karena ilmu akan memberikan manfaatnya jika pemiliknya beradab. Ya, karena adab akan membantunya untuk memahami ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajarinya kecuali dengan adab. Tidak mungkin juga dia bisa memahami ilmu yang dipelajarinya kecuali dengan adab. Contohnya seorang thalib, seorang santri, misalkan di dalam kelas yang tidak memperhatikan, tidak mendengarkan penjelasan ustadznya dengan baik, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan faedah, manfaat dan ilmu dari ustadznya. Yang kedua, mengapa adab ini sangat penting dimiliki oleh penuntut ilmu? Karena keberkahan ilmu akan diraih dengan adab-adabnya, bukan dengan memperbanyaknya semata. Karena tujuan ilmu adalah untuk mentarbiah jiwa, untuk mendidik jiwa supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih berbakti kepada kedua orang tua dan mensucikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Mengenal yang benar minal batil, mengetahui yang benar dari yang batil, serta mengamalkannya dan mengamalkan ilmu tersebut setelah kita mengetahuinya. Jadi sekali lagi, ilmu akan didapatkan keberkahannya dengan adab. Yang ketiga, mengapa seorang penuntut ilmu harus memiliki adab? Karena orang lain yang nantinya kita berikan manfaat kepada mereka itu akan mengambil manfaat dari ilmu yang kita ajarkan manakala kita memiliki adab. Jangan sampai ucapan kita mengatakan A, namun perilakunya terbalik, ya, berlawanan dengan ucapan. Karena masyarakat secara umum akan melihat perilaku, akan melihat tindak tanduk, bukan sekedar ucapan, tetapi juga perilaku, akhlak, al-karimah, adab, sopan santun itu akan dilihat oleh masyarakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala contohnya dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. "Walau kunta fadhdhan walidul qalb lan faddu min haulik." Seandainya kata engkau bersikap keras, ya, keras hatinya, lan faddu min haulik, maka mereka akan kabur dari sisimu, tidak mau mendengarkan nasihatmu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memberikan mereka manfaat jika mereka menjauhi kita? Oleh sebab itu adab ini sangat penting untuk kita miliki, ya, baik itu sebagai seorang dai, apalagi seorang thalibul ilm dan kaum muslimin secara umum. Santri-santriku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua. Berikutnya saya akan sebutkan secara keseluruhan adab-adab penuntut ilmu secara singkat. Kemudian insya Allah nanti kita akan jelaskan satu persatu di setiap videonya. Yang pertama adalah al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar ilmu adalah lillahi ta'ala. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat. Ya, setelah kita mengetahui mana yang benar, kita kerjakan, mana yang salah kita jauhi. Kemudian yang ketiga, rendah hati, tawadu. Ya, ketika kita mengetahui suatu ilmu,
Jangan pernah merasa sombong. Yang keempat adalah memuliakan ulama dan majelis ilmu. Yang kelima adalah sabar. Tentu untuk mendapatkan ilmu kita butuh waktu yang lama, maka kita butuhkan sabar juga yang panjang. Yang keenam adalah berlomba-lomba. Segera untuk mendapatkan ilmu agar kita tidak ketinggalan dari yang lain. Jujur dan amanah. Ya, tidak boleh bohong dan tidak boleh khianat. Kemudian yang berikutnya adalah menyebarkan dan mengajarkan ilmu. Setelah kita mengetahui ilmu, kita dituntut untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Kemudian berikutnya zuhud. Kemudian berikutnya menjaga waktu. Waktu ini adalah modal. Kita harus menjaganya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian mengulang-ulang pelajaran. Tentu pelajaran butuh pengulangan supaya dia tidak cepat hilang. Kemudian tenang dan malu. Ya. Yang terakhir adalah berteman dengan orang soleh. Inilah adab-adab penuntut ilmu yang akan kita jelaskan di setiap videonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Waffaqanillahu wa iyyakum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.